Pada kesempatan kali ini, saya Syifa Vera Salma dan teman-teman sekelompok saya, Nurlaila Sari, Aninda Rizka Aprilia, dan Aulianisha Hadisania akan menjelaskan tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual untuk penyajian laporan keuangan. Presentasi ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik. Pertama-tama kita masuk ke pendahuluan bagian tujuan. Tujuan dari standar ini adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum, atau biasa juga disebut General Purpose Financial Statements, dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan, baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Nah, untuk mencapai tujuan ini, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur dan persyaratan minimum isi dari laporan keuangan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Basis yang digunakan adalah basis akrual. Sementara laporan keuangan untuk tujuan umum ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa, pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Sementara itu, laporan keuangannya meliputi laporan keuangan yang disajikan secara terpisah ataupun yang disajikan sebagai dokumen publik dalam bentuk laporan tahunan yang biasa kita temukan di internet. Nah, persyaratan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Selanjutnya, basis akuntansi. Seperti yang tadi disebutkan, basis akuntansi dari keuangan pemerintah adalah basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan dan beban maupun pengakuan aset, liabilitas, dan ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai anggaran. Selanjutnya ada definisi-definisi penting yang terdapat di dalam standar akuntansi pemerintahan. Pertama ada anggaran. Anggaran ini merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur menurut satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Selanjutnya ada apropriasi, merupakan anggaran yang disetujui oleh DPR atau DPRD, merupakan mandat yang diberikan kepada presiden, gubernur, bupati, atau wali kota untuk melakukan pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya ada aset. Aset sendiri adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh masyarakat ataupun pemerintah, serta dapat diukur oleh satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Selanjutnya ada beban. Beban sendiri adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Kewajiban sendiri adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Yang terakhir adalah laporan keuangan konsolidasian. Adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan dari keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi sehingga terjadi sebagai satu entitas tunggal. Selanjutnya ada tujuan dari laporan keuangan.
Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umumnya adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sementara tujuan spesifiknya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas dari entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan. Nah, laporan keuangan untuk tujuan umum ini juga mempunyai peranan prospektif dan prediktif. Artinya menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Nah, laporan keuangan ini menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan di laporan operasi, beban, dan arus kas. Pembahasan selanjutnya mengenai tanggung jawab pelaporan keuangan. Pihak yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan terdapat pada pimpinan entitas. Terdapat dua entitas, yang pertama, entitas akuntansi, dan yang kedua, entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Sedangkan entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Selanjutnya mengenai komponen-komponen laporan keuangan. Komponen-komponen dalam laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini disajikan oleh kegiatan keuangan pemerintah mengenai informasi apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan atau tidak. Yang kedua, ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Entitas pelaporan pemerintah pusat juga menyajikan saldo anggaran lebih pemerintah yang mencakup saldo anggaran lebih tahun sebelumnya. Penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih, atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Yang ketiga ada neraca. Yang keempat ada laporan operasional, yang kelima ada laporan arus kas, yang keenam ada laporan perubahan ekuitas, dan yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali yang pertama, laporan arus kas, yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disajikan oleh bendahara umum negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum negara atau daerah dan atau sebagai kuasa bendahara umum negara atau daerah. Entitas yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna laporan keuangan dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembacaan laporan keuangan,
entitas pelaporan harus menyajikan seluruh informasi penting, baik yang telah disaji maupun yang tidak disaji dalam lembar muka laporan keuangan. Pembahasan selanjutnya mengenai struktur dan isi pada laporan keuangan. Pada laporan keuangan terdapat standar tertentu yang mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka atau on the face suatu laporan keuangan, seperti pengungkapan pos-pos dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Standar ini dapat digunakan oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing entitas. Pengungkapan yang disyaratkan dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan lainnya disajikan sesuai dengan ketentuan dalam standar tersebut, kecuali ada standar yang mengatur sebaliknya. Pengungkapan yang demikian dibuat pada lembar muka laporan keuangan yang relevan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada identifikasi laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas dapat berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun. Entitas pelaporan mengungkapkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 tahun. Dan yang kedua, fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan. Selanjutnya ada tepat waktu. Ketetapan waktu ini penting untuk menunjukkan rentan waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Apabila informasi yang disampaikan tidak tepat waktu, akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan. Pembahasan selanjutnya mengenai laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatannya terhadap APBN atau APBD yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam suatu periode. Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya menyajikan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada pendapatan laporan realisasi anggaran, ada belanja, ada transfer, ada surplus atau defisit laporan realisasi anggaran, ada pembiayaan, dan ada sisa lebih atau kurang pembiayaan dari anggaran. Selanjutnya ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya sebagai berikut. Yang pertama, saldo anggaran lebih awal, lalu penggunaan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan. Selanjutnya, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain. Dan yang terakhir, saldo anggaran lebih akhir. Nah, ini adalah contoh format laporan perubahan saldo anggaran lebih. Selanjutnya ada neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca ini meliputi klasifikasi, aset lancar, aset non-lancar, pengakuan aset, pengukuran aset, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, pengakuan kewajiban, pengukuran kewajiban, dan yang terakhir ekuitas. Yang pertama itu ada klasifikasi. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non-lancar, serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam neraca. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya sebagai berikut. Yang pertama ada kas dan setara kas. Selanjutnya investasi jangka pendek, lalu piutang pajak dan bukan pajak. Yang keempat persediaan, lalu investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan yang terakhir ada ekuitas. Nah, ini adalah contoh format neraca.
Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini. Yang pertama itu sifat, likuiditas, dan materialitas aset. Lalu yang kedua ada fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan. Dan yang terakhir jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban. Selanjutnya ada aset lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika yang pertama itu diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Yang terakhir itu semua aset selain yang termasuk dalam poin yang telah disebutkan tadi diklasifikasikan dalam aset non-lancar. Selanjutnya ada aset non-lancar. Aset non-lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non-lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset non-lancar yang disajikan di dalam neraca. Selanjutnya ada pengakuan aset. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset yang diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Lalu ada pengukuran aset. Pengukuran aset adalah sebagai berikut. Yang pertama, kas dicatat sebesar nilai nominalnya. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehannya. Lalu piutang dicatat sebesar nilai nominalnya. Dan yang terakhir, persediaan dicatat sebesar biaya perolehannya apabila diperoleh dengan pembelian. Persediaan dicatat sebesar biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Dan yang terakhir, persediaan dicatat sebesar nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Selanjutnya ada kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun laporan berikutnya. Selanjutnya ada kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya meskipun kewajiban tersebut telah jatuh tempo dan untuk menyelesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. Entitas bermaksud mendanai kembali atau refinance kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau refinancing atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui. Selanjutnya ada pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan. Dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban itu timbul. Kemudian ada pengukuran kewajiban. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dan yang terakhir ada ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aninda Rizka. Yang selanjutnya yaitu informasi yang disajikan dalam neraca atau catatan atas laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan pos-pos yang diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas tersebut.
Rinciannya tergantung pada persyaratan dari SPAP dan materialitasnya. Contoh variasi pengungkapan pada pos yaitu, yang pertama, persediaan dirinci sesuai dengan standar akuntansi untuk persediaan. Yang kedua, dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur aset tetap. Laporan arus kas. Laporan ini menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas pada tanggap laporan. Laporan ini diklasifikasikan menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Penyajian laporan ini diatur dalam PSAP nomor 3 tentang laporan arus kas. Laporan operasional. Laporan operasional menyajikan pos-pos berikut. Yang pertama, pendapatan LO dari kegiatan operasional. Yang kedua, beban dari kegiatan operasional. Yang ketiga, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional bila ada. Yang keempat, pos luar biasa. Yang kelima, surplus atau defisit LO. Yang keenam, penambahan pos-pos, judul, dan subtotal jika diperlukan. Terdapat 2 metode klasifikasi untuk laporan operasional, yaitu ekonomi dan fungsi. Pemilihannya tergantung pada faktor historis, undang-undang, serta hakikat entitas. Entitas dibolehkan memilih metodenya masing-masing. Klasifikasi yang pertama yaitu klasifikasi ekonomi pada beban. Contohnya beban penyusutan, beban gaji, beban transportasi, dan lain sebagainya. Metode ini lebih sederhana dibanding klasifikasi fungsi, terutama untuk entitas kecil. Klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi fungsi pada beban, artinya beban diklasifikasi menurut program yang dimaksudkan. Metode ini lebih relevan bagi pemakai dibanding klasifikasi ekonomi. Surplus atau defisit, penjualan aset non-lancar, dan pendapatan atau beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri. Laporan operasional lebih rinci dijelaskan pada PSAP nomor 12. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos berikut. Yang pertama ada ekuitas awal, yang kedua surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, yang ketiga koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Contoh, koreksi kesalahan mendasar dari persediaan pada periode sebelumnya. Yang keempat atau yang terakhir ekuitas akhir. Rincian lebih lanjut terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan. Strukturnya terdiri dari catatan atas laporan keuangan menjanjikan hal-hal sebagai berikut. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Informasi tentang kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang terpilih. Rincian dan penjelasan masing-masing pos. Informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis, artinya setiap pos pada laporan keuangan lainnya harus terkait dengan informasi dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan yang lainnya. Terdapat pula informasi yang diharuskan oleh SAP serta pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian pos tertentu. Penyajian kebijakan-kebijakan akuntansinya, yaitu bagian kebijakan akuntansi memuat hal-hal berikut. Yang pertama, dasar pengukuran yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sejauh mana kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan SAP yang diterapkan entitas. Yang ketiga, setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis pengukuran yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Pengungkapan kebijakan ekonomi dipertimbangkan terlebih dahulu oleh manajemen dan dilihat dari apakah pengungkapan itu dapat membantu pemakai memahami laporan keuangan. Setiap entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan dan kebijakan yang perlu diungkapkan. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material.
Pengungkapan-pengungkapan lainnya pada catatan atas laporan keuangan, yaitu entitas mengungkapkan hal-hal berikut jika belum diinformasikan di bagian lainnya. Yang pertama, domisili dan bentuk hukum entitas. Yang kedua, penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya. Yang ketiga, ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. Yang terakhir yaitu tanggal efektif. PSAP berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2020. Jika entitas belum menerapkan PSAP ini, maka dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2020. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.